Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bisnis model Kanvas untuk produk Telkomsel Halo Pascabayar. Layanan premium yang menawarkan koneksi prioritas, jaringan 5G, eksklusivitas, dan tentunya pengalaman pelanggan tingkat tinggi. Kita mulai dari fondasi utama yaitu customer segment. Telkomsel Halo menyasar beberapa kelompok pelanggan spesifik, antara lain kalangan profesional dan business owners yang membutuhkan konektivitas stabil untuk aktivitas bisnis. Yang kedua, digital enthusiast seperti gamer, streamer, dan pengguna berat data lainnya. Yang ketiga, corporate users yang membutuhkan solusi tagihan terpusat untuk karyawan. Dan yang berikutnya adalah high spending youth, segmen muda dengan konsumsi data yang tinggi. Dan tentunya juga pelanggan-pelanggan loyal Telkomsel yang menginginkan layanan premium. Segmen-segmen ini dipilih karena mereka memiliki kebutuhan yang kuat akan kualitas jaringan, layanan eksklusif, dan tentunya stabilitas layanan. Setelah kita memahami siapa pelanggan kita, berikutnya saya jelaskan apa nilai yang Telkomsel berikan, yaitu value proposition Halo. Tentunya dengan jaringan prioritas 5G, kecepatan yang lebih tinggi dan latensi yang rendah akan menjadi pembeda untuk Telkomsel Halo itu sendiri. Berikutnya adalah prestise dan eksklusivitas. Melalui Telkomsel Prestige, kita memiliki kategori Gold, Platinum, dan Diamond. Paket customisasi Halo Plus yang fleksibel, mulai dari bundling device, keluarga, liburan, hiburan OTT, hingga layanan AI. Dan juga kontrol tagihan dan bantuan prioritas, termasuk asisten pribadi untuk pelanggan tingkat atas. Dan tentu saja pengalaman layanan premium melalui Gapari VIP dan Customer Support 247. Nilai-nilai yang membedakan Halo dan layanan lainnya, baik prabayar maupun operator lain. Untuk menghubungkan value tadi kepada pelanggan, Telkomsel menggunakan berbagai channel, antara lain aplikasi My Telkomsel sebagai dasar kanal utama transaksi dan self-service. Berikutnya adalah Gapari dan Gapari VIP untuk pelayanan langsung pelanggan Telkomsel Halo. Media sosial seperti TikTok, Instagram untuk awareness komunikasi antara Telkomsel dengan pelanggan. Kita juga memiliki asisten virtual Veronica sebagai kanal informasi dan bantuan asisten dengan AI. Dan call center 188 untuk guna jual dan penanganan masalah. Channel ini didesain agar pelanggan bisa mendapatkan layanan penuh dengan mudah, baik secara digital maupun offline. Dalam membangun hubungan berkelanjutan, Telkomsel menerapkan 3 pendekatan, antara lain personal assistance, termasuk dedicated personal assistance untuk pelanggan Diamond, automated services di aplikasi Telkomsel untuk kemudahan pengaturan paket dan pembayaran, dan juga community segment engagement seperti komunitas, prestige, dan program loyalty Telkomsel Point. Tentunya tujuannya adalah memastikan pelanggan merasa diperhatikan, mendapatkan kenyamanan, dan tetap loyal. Lalu, bagaimana pendapatan utama Telkomsel Halo berasal? Tentunya dari tagihan bulanan atau kita nyebutnya abonemen untuk layanan pascabayar, add-on seperti OTT bundling dengan Netflix, Disney Plus, juga device bundling dan paket AI yang sudah bekerjasama dengan Telkomsel. Pendapatan dari corporate billing, tentunya kita juga bekerjasama dengan beberapa corporate secara langsung, dan value added service lainnya, serta over limit fee sesuai kontrol tagihan pelanggan. Model pendapatan ini kuat karena berbasis recurring revenue. Lalu, untuk menjalankan layanan premium ini, Telkomsel memiliki beberapa sumber daya utama. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur jaringan, menara BTS atau node B, spektrum frekuensi, jaringan 4G atau 5G yang sudah sangat luas di nasional. Tentunya brand Telkomsel dan Halo yang sudah cukup kuat di masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah big data pelanggan yang sangat besar sebagai resource aset penting Telkomsel, perusahaan Telkomsel. Sumber daya manusia terutama ahli-ahli dalam bidang IT, network, data, dan juga layanan pelanggan. Dan sumber daya finansial untuk investasi capex besar ataupun opex. Inilah aset yang memungkinkan Telkomsel mempertahankan kualitas jaringan terbaik di Indonesia. Kegiatan utama Telkomsel dalam menjalankan Halo antara lain
pengelolaan dan pemeliharaan jaringan baik 4G ataupun 5G. Lalu, penguatan keamanan cyber, pengembangan aplikasi Metakomsel, pengelolaan bundling layanan dan video, juga customer support prioritas terutama untuk tier premium. Semua aktivitas ini harus berjalan optimal agar pelanggan merasakan kualitas premium. Berikutnya adalah mitra Telkomsel memiliki peran besar dalam menciptakan value. Di antaranya, penyediaan konten OTT, Netflix, Disney+, dan masih banyak lagi kerjasama Telkomsel untuk konten OTT. Juga vendor jaringan seperti Ericsson, Huawei, ZTE yang menjadi partner utama Telkomsel. Mitra pembayaran dan finansial untuk kebutuhan pembayaran auto billing dan kemudahan transaksi lainnya. Begitu juga untuk device partner, untuk kebutuhan bundling, kita punya kerjasama dengan partner Samsung, Apple, Xiaomi untuk kebutuhan bundling perangkat. Dan mitra teknologi AI dan cloud untuk layanan digital di masa depan. Kolaborasi dengan mitra strategis ini membantu Telkomsel memperluas layanan dan meningkatkan kualitas. Lalu bagaimana dengan biaya-biaya utama Telkomsel? Biaya-biaya utama antara lain meliputi capex jaringan untuk pembangunan dan pemeliharaan BTS, terutama ekspansi jaringan 4G dan 5G. Lalu gaji karyawan dan customer support premium baik secara organik maupun anorganik. Lalu sewa gedung dan operasional pelayanan Gapari dan kontak center. Biaya lisensi untuk kebutuhan konten OTT dan kerjasama lainnya. Dan tentunya biaya pemasaran dan promosi. Sebagian besar biaya bersifat value driven, artinya Telkomsel berinvestasi besar untuk menjaga kualitas premium. Selain itu, kita memiliki social environment cost. Kita memiliki seperti konsumsi energi listrik tentunya cukup besar dan ada resiko lainnya terkait dengan privasi data pelanggan. Lalu bagaimana dengan sosial dan environmental benefit? Setidaknya untuk social impact, membangun komunitas networking harus melalui program prestige. Dan environmental benefit antara lain efisiensi energi jaringan 5G yang tentunya 90% lebih hemat dibandingkan jaringan 4G. Serta inisiatif Green Tower dengan panel surya yang sudah mulai dijalankan oleh Telkomsel. Mungkin sebagai penutup, dengan memahami bisnis model Kanvas ini, kita bisa melihat bagaimana Telkomsel Halo membangun model bisnis premium yang kuat, mulai dari segmentasi, nilai yang ditawarkan, hingga struktur operasional dan pendapatannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas pembelajaran dan waktunya. Semangat pagi!